Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sungguh kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus jikalau Bapak Ibu dan saya diberi kesempatan, diberi anugerah untuk boleh bersama-sama bersekutu, untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, baik melalui rekaman tadi di puji-pujian melalui WhatsApp, video messenger dan segala macam. Tiba saatnya sekarang kita bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Sabda firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yeremia. Saya ulangi lagi, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Saya berharap Bapak Ibu telah mempersiapkan Alkitab dan mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buahlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami rindu ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbincang-bincang secara pribadi di tengah-tengah kami. Tuhan boleh berfirman kepada setiap kami di dalam hati kami. Beri kami penghiburan, beri kami kekuatan di saat kami lelah tak berdaya, di saat kami khawatir, biar firman-Mu yang berbicara. Hamba-Mu hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan tentang wabah corona ini, Bapak Ibu, yang sudah melanda khususnya kalau di Indonesia, diketemukannya 2 pasien positif di Depok di kurang lebih bulan Februari, dan hari ini sudah kita berada di bulan April. Bapak Ibu, ternyata wabah ini bukanlah wabah yang cepat berlalu, artinya bahwa mungkin sama seperti Bapak Ibu dan saya, semua kita berdoa, kita berharap supaya wabah COVID-19 ini bisa terus langsung hilang dari bangsa kita, dari dunia ini, supaya Bapak Ibu dan saya bisa kembali beraktivitas seperti normal, Bapak Ibu bisa bekerja seperti biasa, Bapak Ibu dan saya bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam sebuah ibadah di dalam tatap muka seperti itu. Tapi ternyata angka dan angka yang setiap hari bisa kita update seperti itu, ternyata angka-angka baik itu yang ODP, yang PDP, yang kemudian mereka yang positif, bahkan yang meninggal, ternyata angka-angkanya semakin hari semakin bertambah. Dari 2 yang positif, kemudian beranjak 10, beranjak ke ratusan, bahkan sekarang sudah menginjak angka kurang lebih 5.000 sampai 6.000 orang, di mana COVID-19 ini ternyata di luar daripada prediksi banyak orang yang ada di Indonesia. Banyak orang mungkin kembali merindukan, beranggapan bahwa COVID-19 akan selesai di bulan April.
Tapi kembali, belum ada tanda-tanda, belum ada sebuah gejala-gejala di mana akan ada penurunan angka-angka daripada COVID-19 ini, yang kemudian mengakibatkan banyak orang protes kepada pemerintah. Kenapa pemerintah seolah lamban dalam menangani kasus ini? Ada yang mungkin protes juga kepada orang-orang lain yang mungkin mereka sudah kena COVID-19 positif, tetapi kenapa mereka masih berjalan-jalan, masih berinteraksi dengan banyak orang, yang mengakibatkan menularkannya penyakit ini. Ada yang mungkin juga protes kepada media, kenapa media memblow up. Ada yang mungkin juga protes kepada Tuhan, kenapa ini terjadi, menyalah-nyalahkan Tuhan, kenapa hal ini terjadi. Mungkin ini adalah hal-hal yang mungkin muncul di dalam hati Bapak Ibu hari-hari ini. Kapan ini berakhir, kita belum tahu. Apakah dalam waktu dekat ini akan berakhir? Itu doa harapan kita. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan, ini bukan doa saya Bapak Ibu, tapi kalau misalkan wabah COVID-19 ini ternyata akan berlangsung lebih lama lagi, bagaimana respon Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi hal ini? Bagaimana posisi Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya di dalam mengatasi hal ini? Sama seperti kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 29, bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu sudah dibuang ke Babel. Orang-orang sudah diangkut ke Babel, di mana di tahun-tahun itu, di awal-awal di mana mereka sedang berada di Babel, banyak orang protes pada Tuhan. Banyak orang kemudian berontak sama Tuhan. Bahkan ada beberapa nabi-nabi palsu yang berkata bahwa tenang, akan ada damai sejahtera untuk orang-orang Israel. Tenang, akan yang namanya pembuangan ini akan cepat berakhir. Tenang, nanti akan ada penolong yang akan membebaskan orang Israel dari orang-orang Babel. Tetapi kalau kita memperhatikan Yeremia, di dalam Yeremia pasal 29 ini menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Apa yang disampaikan oleh Yeremia ini sebenarnya punya benang merah dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya, bahwa orang-orang Israel akan ada di pembuangan dalam waktu yang bukan pendek, bukan sebentar, tetapi dalam waktu yang lama, 70 tahun. Oleh karena itu, mari kita akan melihat respon yang benar, respon yang sejati yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen menanggapi situasi yang mungkin hampir mirip dengan situasi orang Israel dibuang ke Babel, dengan apa yang sedang kita hadapi di dalam wabah corona ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat respon yang pertama yang harus dimiliki oleh orang percaya di dalam menghadapi situasi wabah seperti ini, dalam menghadapi situasi bencana seperti ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang keempat. Yeremia pasal 29 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimat di dalam ayat yang keempat ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, orang Israel harus ada di pembuangan karena memang itu adalah ketentuan daripada Tuhan. Orang Israel harus ada di dalam pembuangan karena mereka berontak kepada Tuhan, karena mereka menyembah kepada ilah-ilah asing, karena mereka telah mendukacitakan Tuhan. Mereka sudah ditegur berkali-kali oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mau merespon dengan pertobatan yang sejati. Oleh karena itu, Tuhan kemudian menghukum orang Israel dengan membuang orang Israel ke Babel selama 70 tahun. Memang kita tidak tahu apakah wabah COVID ini dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang percaya. Kita tidak tahu apakah wabah COVID ini adalah sesuatu yang betul-betul murni karena masalah virus. Kita tidak tahu apakah karena ini ada karena masalah konspirasi politik tingkat dunia.
Tetapi apapun itu Bapak Saudara, satu hal yang harus kita yakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, tidak ada sesuatu yang terjadi di antara orang percaya yang di luar daripada kehendak izin daripada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas umatnya. Tapi yang menarik, di tengah-tengah situasi orang-orang Israel ada di pembuangan, Tuhan Allah tidak meninggalkan mereka. Tuhan Allah tidak kemudian membiarkan orang-orang Israel sendiri. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat, di dalam masa-masa mereka dibuang ke Babel, Bapak Ibu, Tuhan tetap berfirman, Tuhan tetap menyampaikan isi hatinya, baik melalui perantara Nabi Yeremia, baik melalui Daniel, baik di dalam kitab Esther ataupun nabi-nabi kecil yang lainnya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan saat Tuhan menghukum orang Israel, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri, tetapi Tuhan tetap berfirman kepada setiap mereka. Sehingga mari Bapak Ibu, hari-hari ini di saat kita sedang menghadapi virus COVID-19, respon pertama di dalam kita menghadapi wabah ini adalah mari Bapak Ibu dan saya terus renungkan firman Tuhan, terus baca firman Tuhan, cari Tuhan, cari remanya Tuhan, supaya Bapak Ibu tidak menjadi khawatir, Bapak Ibu tidak menjadi takut. Karena saat Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu akan dikuatkan, Bapak Ibu akan mendapatkan petunjuk, Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal yang istimewa, yang indah di dalam diri Bapak Ibu. Jadi mari, di tengah-tengah situasi Bapak Ibu dan saya sedang berada di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mendengarkan firman Tuhan di dalam situasi kita beribadah pribadi, di dalam keluarga, di dalam situasi perenungan kita. Mari kita perbanyak berdoa, perbanyak firman Tuhan, sehingga kita akan mendengar suara dari firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat respon kedua yang harus dilakukan, harus dimiliki oleh orang percaya di dalam menghadapi wabah atau dalam menghadapi situasi seperti ini. Saja Bapak Ibu untuk melihat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu perhatikan bersama-sama dengan saya, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Seperti yang tadi saya telah sampaikan Bapak Ibu, bagaimana orang-orang Israel harus berada di pembuangan, tidak dalam jangka waktu yang singkat, tidak dalam jangka waktu yang pendek. Bagaimana mereka harus menjalani masa-masa pembuangan di Babel selama 70 tahun. Sehingga Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yeremia untuk mendorong, untuk menasihati orang-orang Israel untuk kemudian melanjutkan hidupnya sebagaimana mestinya sehari-hari. Jadi orang-orang Israel didorong untuk apa Bapak Ibu? Yang pertama, untuk dirikan rumah untuk kamu diami. Artinya waktu yang panjang itu memang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka harus membangun rumah untuk mereka diami. Yang kedua adalah bagaimana mereka harus membuat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi mereka harus mulai menggarap ladang mereka, mereka harus mengusahakan ladang mereka, mereka harus bercocok tanam sehingga
mereka dapat menikmati hasil daripada kebun mereka. Dan yang berikutnya adalah orang-orang Israel diminta untuk ambil istri untuk memeranakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Artinya apa? Artinya mereka harus juga mulai memikirkan bagaimana mereka harus meneruskan keturunan mereka, supaya generasi mereka tidak mati, supaya generasi mereka tidak berhenti di garis keturunan mereka. Tetapi selama di pembuangan pun mereka harus terus untuk semakin maju. Bahkan kalimat terakhir di ayat yang 6 adalah, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tiga hal ini, artinya apa? Artinya di dalam pembuangan, di dalam situasi yang menyedihkan yang dialami oleh orang-orang Israel, ternyata orang Israel harus mempersiapkan diri baik-baik. Mereka terus melanjutkan kehidupan secara normal. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Kita tidak tahu COVID-19 ini akan berakhir kapan. Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden Jokowi di dalam pidatonya menyampaikan bahwa kemungkinan, ini mungkin Bapak Ibu, karena memang prediksi ini bisa terjadi lebih cepat atau bisa lebih lama. Tapi beliau menyampaikan bahwa kemungkinan wabah corona ini baru betul-betul hilang atau tertangani sepenuhnya pada waktu penghujung tahun 2020. Ini berarti kalau Bapak Ibu dan saya ada di dalam bulan April masih sekitar 6-7 bulan. Padahal kalau Bapak Ibu melihat 1 bulan saja kita mengalami situasi di mana kita harus stay at home, kita harus ada di rumah, kita harus bekerja di rumah, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memang harus terpaksa kerja di luar, Bapak Ibu. Situasinya sudah tidak mengenakan. Khususnya bagaimana berkaitan dengan masalah keuangan, Bapak Ibu, kita betul-betul harus betul-betul hemat, kita harus betul-betul memprioritaskan yang betul-betul penting. Ini baru 1 bulan, banyak orang sudah mengalami dampak yang begitu luar biasa akibat COVID-19 ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini saya tidak bermaksud nakut-nakuti Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan kalau hal ini terjadi sampai 6 bulan ke depan. Apakah kita kemudian hanya berpangku tangan? Apakah kemudian kita hanya nangis sesenggukan? Apakah kita kemudian hanya nyalahkan pemerintah? Tapi kalau berdasarkan rema yang saya dapat melalui ayat yang kelima dan ayat 6 dalam Yeremia pasal 29 ini, artinya apa Bapak Ibu? Mau tidak mau Bapak Ibu dan saya harus meresponi situasi wabah ini sebagai orang percaya, yaitu dengan apa, saudara? Mari kita persiapkan diri baik-baik. Bapak Ibu yang masih punya tabungan, mari jangan hambur-hamburkan tabungan yang Bapak Ibu miliki ini dengan membeli hal-hal yang mungkin tidak penting. Tapi yang kedua, Bapak Ibu yang mungkin berhutang, jangan tambah hutang Bapak Ibu kalau tidak terpaksa. Tetapi yang ketiga yang saya sampaikan adalah, mari Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu yang punya lahan banyak, lahan yang luas, atau mungkin punya lahan yang sedikit, mari Bapak Ibu coba tanam. Entahkah tanam lombok, entahkah tanam yang namanya sayur mayur secara hidroponik, atau Bapak Ibu mungkin coba untuk memelihara ayam, memelihara binatang-binatang yang bisa dikonsumsi di tengah-tengah kondisi ini, Bapak Ibu, entahkah ikan dan segala macam. Yang artinya adalah Bapak Ibu harus punya lumbung-lumbung untuk persiapan masalah kebutuhan pokok, sehingga nantinya kalau hari ke depan situasi bertambah buruk, Bapak Ibu punya sesuatu untuk jaga-jagan, Bapak Ibu punya sesuatu untuk berjaga-jaga, sehingga nanti butuh lombok tinggal petik sendiri, Bapak Ibu butuh sayuran tinggal petik sendiri, Bapak Ibu mungkin punya ayam, bisa ambil telurnya, bisa ambil dagingnya untuk dimasak dan segala macam. Sehingga ini respon yang kedua, life must go on, hidup harus terus berlalu, harus terus, dan kita harus persiapkan diri baik-baik mengenai ini.
Respon ketiga yang harus dimiliki oleh orang percaya di dalam menghadapi situasi wabah ini adalah, mari kita bersama-sama melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, orang-orang Israel pada waktu mereka dibuang ke Babel, mereka berada di bawah pemerintahan Nebukadnezar pada waktu itu, termasuk juga raja-raja pengganti daripada Nebukadnezar. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang Israel yang ada di pembuangan tidak boleh melakukan pemberontakan. Orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Jadi orang-orang Israel harus terus berusaha. Kata berusaha itu berarti harus melakukan, harus mengerjakan hal-hal atau bagian-bagian yang bisa membuat kota di mana mereka tinggal itu menjadi sejahtera. Dalam konteks kita hari-hari ini, Bapak Ibu, di mana kita sedang berada dalam situasi wabah corona dan pemerintah telah menganjurkan Bapak Ibu dan saya harus stay at home. Bapak Ibu dan saya harus, kalaupun terpaksa keluar daripada situasi rumah kita, harus memakai masker. Bapak Ibu harus sering mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun. Bapak Ibu harus mengikuti protokol-protokol daripada Menteri Kesehatan. Berarti kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-7 ini, berarti respon Bapak Ibu sebagai orang percaya adalah mari kita melakukan hal ini. Mari kita mengusahakan hal-hal yang memang sudah menjadi anjuran pemerintah. Kalau Bapak Ibu harus ada di rumah, dan memang harus ada di rumah, stay at home. Kalaupun Bapak harus pergi dari rumah, entahkah untuk Bapak Ibu bekerja atau Bapak Ibu harus belanja, pakai masker. Tetapi juga Bapak Ibu harus jaga kesehatan, jaga diri. Kalau memang Bapak Ibu badan sudah rasa tidak enak, Bapak Ibu merasa badan panas, cepat datang ke puskesmas, datang ke dokter supaya cepat ditangani, Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu juga bisa mengambil bagian. Banyak di antara Bapak Ibu yang saya percaya hari-hari ini tergerak untuk boleh menolong tetangganya, menolong saudara-saudaranya dengan memberikan bantuan berupa pembagian sembako, pembagian masker. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan. Tetapi yang pasti adalah jangan membuat situasi menjadi runyam, jangan membuat situasi malah menjadi tambah geger karena kita tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi usahakan kesejahteraan kota kita. Kalau kita di Salatiga, usahakan kesejahteraan kota Salatiga. Tetapi di samping kata mengusahakan ini, firman Tuhan juga mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk Bapak Ibu untuk berdoa. Doakanlah kesejahteraan kota kita di mana kita berada. Bagi Bapak Ibu yang ada di kota Salatiga, doakanlah baik itu Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, khususnya juga para petugas-petugas medis, dokter, perawat. Doakan untuk para relawan, orang-orang yang masih harus terus bekerja di luar rumah. Doakan supaya semuanya ini cepat berlalu. Doakan supaya kita semuanya aman, situasinya selamat sentosa. Doakan untuk para pemeluk agama apapun itu supaya tetap bisa menjalankan ibadah masing-masing di rumah masing-masing. Jadi doakanlah untuk kesejahteraan kota kita. Karena apa? Kesejahteraan kota kita itu juga menjadi kesejahteraan daripada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi respon yang ketiga yang harus dilakukan atau harus dimiliki oleh orang-orang percaya di dalam menghadapi situasi wabah seperti ini, yaitu usahakan dan doakanlah kesejahteraan kotamu. Usahakan dan
doakanlah kesejahteraan kotamu. Ya, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore malam hari ini boleh memberikan kepada setiap kita pengertian, di dalam kita boleh meresponi daripada orang percaya menghadapi situasi wabah. Yaitu respon yang pertama adalah mari kita terus mencari atau terus mendengarkan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan di tengah situasi wabah ini. Yang kedua, marilah kita bersama-sama boleh meresponi wabah ini dengan apa? Mempersiapkan diri baik-baik dalam menghadapi kemungkinan demi kemungkinan wabah ini berlangsung dengan yang lama. Prepare baik-baik. Tapi yang ketiga, mari kita tetap berusaha, kita tetap berdoa untuk kesejahteraan kota dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini yang telah memberkati kami. Biarlah kami boleh meresponi dengan bijak, dengan benar akan situasi wabah yang terjadi hari-hari ini, supaya kami tidak menyalahkan Tuhan, kami tidak menyalahkan pemerintah, ataupun kami menjadi pribadi-pribadi yang kemudian menjadi khawatir, cemas, dan hancur ya Tuhan. Tapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh meresponi dengan baik, dengan bijaksana situasi yang terjadi di tengah-tengah kami, supaya kami terus mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, supaya kami terus mempersiapkan diri dengan baik melalui hal-hal yang bisa kami kerjakan setiap harinya untuk mempersiapkan hal yang terburuk di kemudian hari. Dan kami juga mau berusaha, kami juga mau berdoa untuk kesejahteraan daripada kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Pak Jokowi, Presiden kami, kiranya Tuhan berkati, berikan anugerah perlindungan untuk beliau, demikian juga untuk jajaran anggota DPR, MPR, untuk para pemerintah di kabupaten, kota madya, provinsi, untuk para dokter, relawan, Tuhan berkati mereka yang terkena COVID-19 yang sudah positif, Tuhan juga sembuhkan mereka, beri pemulihan untuk keluarga-keluarga yang Tuhan berkati. Demikian juga untuk setiap kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Biar kasih karunia Tuhan boleh ada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, jaga diri baik-baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati.